tujuan hadirnya dia datang ke hidup kamu adalah kamu bisa pilih dari kartu pertama dan kartu kedua, atau mungkin dua-duanya juga bisa kamu pilih. Aku sih lebih saranin sebenarnya kamu pilih untuk satu orang aja. Tapi pun kalau misalkan kamu punya dua orang sekaligus, mungkin statusnya masih PDKT atau gebetan atau whatever, terserah kalian mandang dia siapanya kamu. Mungkin kamu bisa cari tahu tujuannya dia datang ke kehidupan kamu itu sebenarnya mau ngapain sih gitu, atau buat apa gitu. Setidaknya kita tahu secara energinya. So, ini kartu pertama dan ini kartu kedua, laki-laki perempuan ya, sorry, ini laki-laki ini perempuan, jadi terbalik. Oke. Kalau kalian butuh fokus, dengan pikirkan orangnya, ikutin intuisi kalian, fokusin, benar-benar fokus biar supaya kita benar-benar tahu tujuannya dia datang ke kehidupan kita itu untuk apa sebenarnya gitu. Oke. Kalau kalian butuh fokus lebih lama lagi, kalian bisa pause dulu video ini, kemudian kamu bisa lanjutin lagi nonton video ini. Bagi kalian yang mau personal reading, aku ada promo November, kalian bisa cek di deskripsi box. Oke, kita lanjut untuk file pertama atau kartu pertama. Kartu sih sebenarnya, ini bukan file, karena file itu tumpukan, tapi ini kartu doang, satu lembar. Aku pakai Lenormand. Oke. So, niatnya dia, tapi sebelum ke niatnya, kita lihat dulu cirinya atau bagaimana perasaannya dia ke kamu atau apapun itu kita bahas di sini. Yang pertama, kamu dealing sama orang yang sebenarnya udah jauh-jauh lebih dewasa daripada kamu. Tapi memang walaupun dia lebih dewasa daripada kamu, sifat atau sikapnya dia itu lebih manja daripada kamu. Aku ngerasain lebih besar sebenarnya di sini adalah kamu udah punya hubungan gitu sama orang ini. Tapi memang mungkin sebagian besar belum diresmikan, atau memang sebagian besar sebenarnya udah diresmikan hubungannya. Oke. So, kita lihat dari kartu-kartu lainnya. Oke. Kalaupun misalkan kamu sama dia statusnya pacaran lah, kita anggap di sini temanya adalah kalian masih hubungannya masih pacaran, belum ke jenjang yang pernikahan gitu, belum. Jadi ini temanya kalian masih pacaran gitu ya. Dan di sini nggak tahu nih antara di ambang batas keraguan, entah kamunya yang ragu atau dianya yang masih ragu, atau emang keduanya bisa jadi nih dua-dua. Soalnya nih ada dua-dua, mungkin 2 tambah 2 4, itu berkaitan dengan tanggal kalian, atau emang dia tanggal 4 atau tanggal berapa. Pokoknya intinya ada 22 dan ada 44 juga bisa jadi. Intinya dia bimbang sih sebenarnya, masih ragu, masih bimbang. Jadi seperti kalau ibaratnya tuh ini belum berani untuk turun dari bangku ini gitu, karena dia belum bisa memastikan atau dia belum cukup yakin untuk benar-benar memastikan kalau ini hubungan ini tuh bisa diajak untuk lebih panjang lagi gitu. Maksudnya tuh hubungan yang lebih long term lagi gitu. Tapi bukan berarti dia nggak suka ya, karena udah pasti di sini sebenarnya dia suka, ada rasa, cuma memang belum bisa ketok palu lah gitu kali ya, belum bisa memastikan kalau dia tuh beneran mau menghabiskan seluruh waktunya sama kamu gitu. Tapi dia ada rasa, ada, tentu ada. Terus ini ada dua gini, dia jadikan aku pilihan? Bukan kayak gitu. Kalau aku lihat dia tuh sebenarnya bukan ngejadiin kamu pilihan, hanya saja dia justru punya pilihan dengan dirinya sendiri. Kayak dia masih ragu, dia masih bimbang. Kemudian ada childish.
entah kamu atau dia, atau mungkin yang aku bilang tadi, secara fisik atau secara sifatnya mungkin dewasaan dia, cuma memang dari segi usia juga sepertinya dewasaan dia. Tapi yang aku lihat di sini adalah yang bikin dia ragu mungkin sifat kamu yang mungkin masih suka seperti kekanak-kanakan, atau emang terbalik ya, ini vice versa juga bisa jadi, dia yang masih kekanak-kanakan makanya seperti maju mundur, atau emang seperti tidak ada pergerakan sama sekali gitu. Atau emang bisa jadi juga di keduanya nih, dari kalian masih suka bilang putus satu sama lain, atau kalian masih suka on off di hubungan ini, atau gimana ya, pokoknya intinya belum ada kedewasaan, mungkin belum terlihat ada kedewasaan, jadinya mungkin kalian berdua masih ragu untuk meneruskan sebenarnya hubungan ini maunya arahnya dibawa kemana gitu. Tapi bukan berarti dia nggak suka ya, atau nggak cinta, atau nggak ada rasa gitu sekalipun. So kita lihat lagi. Ada imagine, ada moon, ada imajinasi. Aku nggak tahu sih ya apa yang dia pikirkan tentang kamu gitu ke depannya. Tapi yang aku lihat di sini sebenarnya dia punya impian sama kamu, dia masih punya tujuan sama kamu. Yang aku bilang tadi, yang makanya kita mau bahas tentang tujuannya dia ke kamu. Iya, aku rasa ini berkaitan. Dia punya tujuan atau dia punya impian sama kamu, like imajinasi ini. Bottom of the deck-nya adalah surat, untuk benar-benar memastikan bahwa surat ini akan keluar atau luncur gitu ke kamu, atau surat permintaan maaf, atau bahkan surat ya nih gue mau kasih surat ini, misalkan surat ini surat engagement, surat pernikahan, atau apa, intinya kayak memastikan kalau hubungan ini benar-benar komit gitu. Oke, so kita lihat dari segi harapannya dia ke kamu atau di hubungan ini. Dia berharap kalau ada change course, atau ada ubah arah, atau emang dia berharap kalau kalian atau kamu atau dia bisa mengubah arah cara berpikir atau cara menunjukkan sebuah perasaannya atau lainnya yang memperburuk keadaan. Pokoknya intinya dia pengen banget ada perubahan di hubungan ini. Kemudian ada ease, mereda. Hari ini saya biarkan hidup menjadi mudah. It means bagiku ini dia pengen banget sebenarnya mendapatkan ketenangan supaya benar-benar bisa memastikan tujuannya dia atau niatnya dia. Ada feelings di sini. Ini berkaitan dengan perasaan. Ikuti perasaanmu, ambil alih dari semua pikiran yang ada di kepala. Seperti orang yang gak mau salah pilih, ya bisa jadi. Atau mungkin kamu dealing sama orang yang pernah gagal. Nah di sini kamunya mungkin yang masih jomblo gitu atau gimana. Oke. So kita lihat lagi dari tarotnya. Baru kemudian kita lihat ininya ya, tujuannya. Kita lihat secara perasaannya dulu terhadap kamu. Queen of Pentacles. Perasaannya ini sama persis kayak yang ini. Dia masih tetap duduk di bangku, sama-sama duduk di bangku. Terus bukan berarti dia gak mau ada pergerakan ya, atau emang cuma main-main sama kamu, bukan. Dia hanya mau memastikan. Nah ini dia, Two of Wands. Dia hanya mau memastikan untuk masa depannya, benar-benar meyakinkan dirinya dia, atau mungkin dia perlu meyakinkan orang tuanya. Tapi sih lebih ke kayak dia benar-benar kayak mau lihat
perkembangan atau perjalanan kalian dulu gimana. Seperti orang yang gak mau tergesa-gesa sih di hubungan ini. Oke, so kita lanjut lihat ininya ya, tujuan. Ini kita udah lihat secara perasaan ini. Aku taruh sini ya tadi ya, file pertama. Kita lihat tujuannya dia datang ke kehidupan kamu. Bagi kalian yang mau personal reading, kalian bisa cek deskripsi yang ada di bawah ya. Kita lihat tujuannya dia datang ke kehidupan kamu itu untuk apa, mau ngapain, buat apa gitu ya. Wow. Never ending story. Mungkin kamu dealing sama mantan kamu, bisa jadi nih. Never ending story menurut aku ya, menurut dari secara energinya, aku ngerasa tujuan dia kehidupan kamu, datang ke kehidupan kamu adalah bener-bener pengen apa ya, ibaratnya gitu ya, meluruskan ke depannya tuh kalian akan seperti apa, akan bagaimana. Jadi bukan berarti orang ini tuh datang ke kehidupan kamu terus nggak ada tujuannya. Aku ngerasa orang ini punya tujuan banget buat sama kamu. Bahkan dia kayak hampir frustasi gitu, mikirin ke depannya gimana nih gitu. Kelanjutannya gimana nih, terus-terusan dia pikirin, walaupun emang terkesannya mungkin dia seperti orang yang dia nggak ada tujuan apa ya sama gue, atau ini hubungan mau dibawa kemana ya gitu. Time for a nap, ini aku baru bilang. Terkesannya lebih nyantai, kayak asik-asikan gitu, tidur gitu ya, nggak ada pergerakan sama sekali, sampai bikin kamu tuh apakah gue harus kelarin aja hubungan ini gitu ya, kalau nggak ada kejelasan gue nggak mau buang-buang waktu kayak gitu. Padahal di sini dia habiskan waktu itu untuk berpikir panjang, atau mungkin emang dia tipikal orang yang pemikir, jadinya kayak cukup lama gitu buat dia memastikan hubungan lanjut atau tidak gitu. Ada here and now. Dia emang selalu result hasil akhirnya kayak gimana, atau dia memang tipikal orang yang hati-hati gitu dalam memilih. Oke. Jadi bukan berarti orang ini gak serius sama kamu, bukan berarti kayak gitu, tapi lebih tepatnya dia gak mau main-main. Walaupun memang agak pergerakannya lambat banget sih sebenarnya. Nih, bottom of the deck-nya ada All That Glitters. Yang aku rasa dari All That Glitters ini adalah tujuan dia benar-benar pasti sama kamu, tapi dia hanya butuh waktu gitu. Nah, waktu ini yang mungkin aku cukup rasain ini cukup lama di sini, cukup memakan waktu ya. So kita lihat tujuan dia apalagi ke kamu. Ada King of Cups. Ini berkaitan dengan perasaan. Dia itu bertujuan banget, maksudnya tuh dia pasti, yang aku bilang tadi, dia pasti akan ngelamar kamu, lebih serius lagi sama kamu, pasti gitu. Dia akan menawarkan keseriusan itu sama kamu. Dia akan, ya kalau menurut reading yang lain tuh dia bakalan nikah lah gitu sama kamu. Dia akan kayak, kamu mau gak nikah sama aku tuh pasti, dia pasti bakal ngomong kayak gitu, mau laki-laki atau perempuan gitu ya di sini. Tapi lebih fokus sebenarnya di laki-laki. Hanya saja ya aku bilang tadi, dia cukup memakan waktu yang lebih lama di sini. Terus coba aku nyalain bleach-nya biar terang. Kita lihat lagi. Ada Five of Wands. Aku
aku nggak tahu ya dia ada trauma apa, atau emang dia ada cerita-cerita buruk tentang pernikahan atau apa, atau bagaimana. Tapi intinya di sini kayak dia udah takut duluan gitu. Takutnya bukan berarti dia nggak mau maju ya, dia mau maju tapi dia nggak mau ambil resiko yang besar. Five of Wands, jadi dia kayak yang nggak tahu ya, mungkin sebagian kecil lah aku ngerasa kalau diajakin ngomong serius gitu soal hubungan, ada yang sebagian kabur atau malah ngalihin pembicaraan ke hal-hal lain. Tapi bukan berarti dia nggak suka ya, yang aku bilang tadi, bukan berarti dia nggak suka dan gak ada rasa sama kamu. Di sini ada Five of Cups, ada bunga lagi di belakangnya. Kayaknya aku ngerasa nih orang punya trust issue. Dia punya dulunya mungkin dia punya rasa yang cukup, bisa kita bilang stabil lah, atau dia pernah seserius itu sama orang, tapi in the end dia tersakiti, atau in the end dia malah kayak dihianati or something like that. Intinya bikin dia lebih teliti lagi kali ya, lebih rinci lagi gitu, memikirkan hal-hal lainnya, apalagi untuk menjuru ke depannya sama kamu. Jadi bukan berarti orang ini gak ada seriusnya sama kamu ya. So kita lihat hubungan kalian ke depannya, kelanjutannya bagaimana. Wow, ada sukses. Ini bakalan berhasil loh. Ini hubungan bakalan berhasil, walaupun memang aku ngerasa memakan waktu yang cukup lama. Hari ini adalah hari yang sangat baik dalam arus masalah untuk menyelesaikan dengan membantu orang yang akan jatuh ke pangkuanmu. Mungkin kamu bakalan tetap bisa sama orang ini, mungkin dengan cara kamu tetap support ya. Ini kan ada kata kayak membantu orang yang akan jatuh ke pangkuanmu, kayak ibaratnya kamu tetap support aja, kamu tetap yakinin dia aja kalau misalkan kalian akan berhasil gitu dengan hubungan ini. Ada sukses soalnya, walaupun memang memakan waktu yang cukup lama, atau emang kamu di sini pacarannya udah cukup lama, udah bertahun-tahun mungkin, atau emang udah berbulan-bulan lamanya. Ya, aku sih lebih nyaranin di readingan atau kartu pertama ini adalah sabar ya. Kunci utamanya nggak ada lagi selain sabar. So, kita lihat sarannya di sini untuk kamu. Jangan dengerin gosip-gosip yang gak penting. Kalau ada orang ngomongin, pacaran udah lama, mau sampai kapan gitu-gitu, gak usah dengerin. Mereka nggak tahu prosesnya, mereka nggak tahu jalannya kalian. Mereka ya, kalian aja sendiri nggak tahu kan jalannya akan gimana. Dan yang terpenting itu adalah saat ini kamu dan dia tahu kalian harus apa, harus bagaimana ke depannya. Jadi berhentilah dengerin gosip-gosip burung-burung ini yang gak penting gitu. Jadi ambil pikiran yang positif aja. So itu readingannya untuk kalian di kartu pertama. Thank you very much sudah join. Kita lanjut ke kartu kedua. Hai, untuk kartu yang kedua, siapa yang pilih ini? Oke, kita bacain aja langsung ya. Oh ya, bagi kalian yang mau personal reading, bisa banget, bebas topik, terserah kalian mau topik apa, mau bicarain apa. Kalian tinggal ikutin promo di link bawah ini. Kalian tinggal klik aja linknya, langsung terhubung dengan aku. Oke, kita lihat dulu secara generalnya atau secara umumnya. Di sini aku ngerasa kamu dealing sama perempuan yang dimana mungkin kamu sukai banget ya, pun nggak tergantung gender sebenarnya. Mungkin dia laki-laki tapi memang dia punya sisi feminim yang luar biasa. Dia lembut orangnya, dia penyayang, dia juga suka diperhatikan, dan terlebihnya dia suka mantau kamu di sosmed atau apa. Intinya di sini aku lebih fokusin sebenarnya hubungan kalian itu masih pacaran gitu ya sama dia. So kita lihat lagi dari segi generalnya kamu sama dia.
baru nanti kita lihat ketujuannya ya. Wow, wow. Orang ini bener-bener respect sama kamu. Orang ini bener-bener cinta banget sama kamu. Orang ini sungguhan sama kamu. Ya, mungkin dia bisa jadi 24 jam maunya terus-terusan dikabarin. Coba kita lihat lagi. Kamu happy banget sama orang ini. Begitupun orang ini juga happy banget sama kamu. Seperti nggak ada keraguan. Kamu dealing dengan sosok laki-laki yang mungkin hidungnya mancung, rambutnya cukup tebal seperti ini, dan pastinya orang ini terlihatnya lebih dewasa daripada kamu. Walaupun mungkin segi umur lebih dewasa kamu gitu umurnya. Oke. Dia gentleman banget. Entah dia laki-laki atau perempuan. Tapi hati-hati dengan ego yang cukup besar. Aku ngerasain dari kartu ini adalah sosok yang egonya masih besar banget. Oke, ada surat. Ini sepertinya readingan yang akan beda, jauh beda dengan file yang pertama. Aku bisa rasain sebenarnya mungkin ini kalian udah tahap yang dimana akan melangsungkan ke pernikahan, atau kalian udah ada bincang-bincangan, ngobrolin soal masa depan gitu sama dia, sama orang ini. So, kita lihat lagi dari sifat atau sikapnya atau generalnya kalian itu bagaimana sih. Oh, sukses. Mungkin aku bisa bilang kartu kedua ini lebih ready ya daripada kartu yang pertama. Kalau kartu yang pertama kayak butuh pertimbangan yang lebih dalam lagi. Nah, kalau yang ini kayak udah sigap atau siap untuk melangsungkan tunangan atau level high commitment yang lebih tinggi lagi, karena kalian udah sukses nih satu sama lain. Atau justru karena di sini juga ada kartu ini, aku ngerasa hubungan ini akan semakin sukses gitu ke depannya. Kemudian di sini ada change course, ubah arah cara berpikirmu, perasaanmu atau lainnya yang memperburuk keadaanmu. Kamu atau dia disuruh ubah arah nih pikirannya. Ada move, ini benar-benar disuruh gerak banget ya. Geraklah, ini lebih baik, jangan ragukan kualitas dirimu. Iya, ini kalian tuh udah sama-sama siap nih keduanya. Kamu siap, dia siap, yang aku lihat di sini. Jadi seperti udah nggak ada keraguan. Kalau pile pertama tadi tuh, kartu pertama yang tadi, dia ada niatan serius. Perasaan udah pasti di kedua kartu ini punya perasaan yang cukup besar, sama lah, seimbang. Hanya saja kesiapan lebih matang di kartu yang ini atau kartu kedua ya. So, kita lihat lagi dari tarotnya. Aku rekam ini di subuh hari guys, jadi banyak suara-suara ayam. So, aku ngerasa kalian udah komunikasikan ya, mungkin ke keluarga atau ke teman-teman dekat atau ke kalian satu sama lain. Aku bilang tadi kalian udah merancang kita nanti gimana nih tunangannya atau bagaimana ke depannya, itu kayak udah terarah gitu. Kita lihat di sini ada King of Cups. Oke. Dia benar-benar sudah menjatuhkan 100% perasaannya atau hatinya ke kamu atau ke hubungan inilah ya. Okay. Wow, the tower. Kenapa ya ada the tower? Mungkin ada pikiran-pikirannya yang negatif nih, atau kayak udah siap tapi kayak ada aja halangannya, rintangannya mungkin. Seven of Wands. Iya, ini berkaitan dengan rintangan. Percayalah, aku pun waktu mau nikah sama suamiku pun gitu.
rintangan pasti akan selalu ada, guys. Oke, Eight of Cups. Mungkin di antara kalian perlu meyakinkan diri kalian lagi masing-masing, atau meyakinkan pihak lain. Bisa jadi meyakinkan keluarga kamu, meyakinkan siapa-siapa dan sebagainya macamnya. Oke, di sini harus ada apa ya? Kayak ada perang batin ya, perang batin. So kita lihat tujuannya, berarti langsung ya. Ini sebenarnya lebih enteng daripada pile pertama yang tadi ya. Oke, kita lihat tujuannya dia datang ke kehidupan kamu. Apakah akan sama dengan sikap-sikap atau omongan-omongan atau komunikasi yang udah dia sampaikan ke kamu? Ini bukan kartu yang akan aku taruh di sini ya, bukan. Ini tuh kayak pesan secara nggak langsung dari semesta untuk kalian berdua. Tenang aja ngadepinnya. Jadi jangan gerasak gerusuk, jangan ada pesan lagi, nggak apa-apa. Kan, tenang aja ngadepinnya, santai aja. Kalian akan dapat bantuan dari arah manapun. Kalian akan mendapatkan kemudahan ketika kalian emang benar-benar niat lurus untuk menikah, meresmikan hubungan secara halal, secara sah gitu. Apalagi tujuan kalian bagus gitu ya, untuk ibadah gitu ya. Itu lebih bagus lagi. Oke, kita lihat di sini. Tujuannya dia datang ke kehidupan kamu itu the fate, emang udah takdir. Dia datang ke kehidupan kamu ya emang untuk menikah. Dia pengen nikah, dia pengen ada hubungan yang lebih equal, yang lebih menjanjikan, yang lebih komit gitu, yang lebih tinggi lah ya. Atau dia mau emang ingin mewujudkan impian pernikahan, impiannya itu dengan kamu, bersama kamu. So kemudian ada Between Worlds. Dia pengen banget cepet-cepet ya, seperti orang yang pengen main gercep nih, pengen buru-buru nikah gitu sama kamu. To be fair, biar lebih seimbang, biar lebih stabil. Atau aku ngerasa bukannya orang ini apa ya, ibaratnya yang main gerusuk-gerusuk atau gimana, enggak, tapi secara langsung memang orang ini tuh terlalu happy sama kamu. Dia tuh happy banget sama kamu, dia seneng katanya sama kamu. Makanya kayak nggak mau kamu tuh diambil orang lain, keduluan lah gitu sama orang lain. So kita lihat lanjut ke ini ya. Tujuannya kehidupan kamu apa lagi sih? Authenticity. Dia nggak ngelihat orang lain lagi selain kamu. Gila sih, ini udah cinta mati nih kayaknya nih. Hiduplah untukmu, bukan untuk penonton di kepalamu. Iya, dia udah gak mikirin mantannya atau udah apa. Walaupun memang mungkin kadang terbesit ada mantannya, dia feelings, dia ngudain perasaan banget sama kamu. Ikuti perasaanmu, ambil alih dari semua pikiran yang ada di kepala. Dia udah yakin banget, ini udah mantap banget, say. Yang kartu kedua, possibility. Dia selalu berpikiran positif-positif lah sama kamu. Walaupun memang ada kemungkinan. Fokuskan perhatianmu pada apa yang bisa berjalan dengan benar. Kayak aku ngerasanya sama kamu tuh dia bener-bener kayak udah yakin gitu. Aku lihat kita sarannya ya. Sarannya untuk kalian di sini. Oh iya, bagi kalian yang mau personal reading silahkan klik link aja langsung di bawah ya. Di sini ada Eight of Wands. Ini energinya cepet banget, say. Ampion. Ini energinya tuh kencang banget, cepet banget. Karena apa? Yang aku bilang tadi, mungkin dia emang gak pengen kamu tuh keduluan gitu sama orang lain. Jadi udah pasti ya, ini udah pasti banget, lebih kencang energinya, lebih fast daripada yang kartu kedua tadi, kartu pertama. Mungkin diantara kalian tuh nggak mau berada di hubungan yang pacaran terus gitu atau PDKT terus, maunya tuh terus langsung melangsungkan pernikahan yang lebih equal, yang lebih menjanjikan. Ada Knight of Swords. Gila. Wow. Ada Queen of Swords. Ini kamu sama dia sama-samanya nih, sama-sama yakin sama hubungan ini, sama-sama bener pengen gaspol untuk hubungan ini. So aku ngerasa ini bagus banget dari readingan ini. So segitu dulu aja readingannya. Semoga kalian suka sama videonya. Bye.